Pemirsa, dengan Komedi Putar bersama Bang Egy Sujana dan Muhammad Sobari. Mas Sobari, pemimpin kita tidak tahu diri, sebaiknya mengundurkan diri, tapi proses hukum tetap berjalan. Nah, ini mekanismenya seperti apa? Apakah mungkin orang menyatakan minta maaf atas semua kesalahannya atau kebijakan yang dia lakukan, itu dia mengundurkan diri, apakah bisa semudah itu? Capek kalau pemimpin kita maafkan kan setiap hari salah. Kita setiap hari memaafkan, jadi nggak usah minta lah ya kita maafkan setiap hari udah. Soal mengundurkan diri itu di luar urusan politik, di luar urusan prosedur, mundur, udah masalah. Bagi saya itu nggak ada masalah kalau kayak gitu. Tapi kalau mau diminta dengan urusan dimundurkan atau di MPR kan, DPR kan atau nah itu memerlukan prosedur hukum, prosedur politik yang saya tidak tahu. Lebih baik saya bilang tidak tahu tentang itu. Tapi kalau soal mau mundur, nggak ada prosedur mundur aja. Nggak akan diapa-apain oleh rakyat, mundur. Ya Pak Harto aja menyatakan berhenti sendiri. Pak Harto menyatakan berhenti sesudah capek sekali dan sesudah kepepet, tidak ada jalan lain ya. Orang selalu menunggu sampai nggak ada jalan lain. There is no way to go up atau go down. Nggak ada jalan lain. Tapi bangsa kita selalu harus sampai pada tingkat seperti itu ya Pak? Bangsa kita selalu menunggu momentum untuk sampai pada titik yang sangat memalukan. Oleh karena itu, menurut perspektif saya itu nggak perlu demikian. Kalau kita terbiasa seperti sekarang ini bagus sekali lewat Jack TV ya, untuk diberi semacam kesamaan persepsi dalam berbangsa dan bernegara, bahwa kita harus sangat menyadari pemimpin-pemimpin kita ini banyak yang tidak tahu diri gitu loh. Nah, dengan memahami ini, yang pemimpin tidak tahu diri itu supaya dia tahu diri, dia ngundurkan diri kalau memang nggak sanggup atau ada kesalahan yang serius. Banyak hal yang nggak pada tempatnya menteri sesuatu, tetapi dia menjalankan kayak fungsi Kapolri, kayak fungsi Jaksa Agung, padahal dia Menteri Kehutanan misalnya. Itu kan nggak pas gitu loh, nggak tahu diri. Mestinya yang gini-begini nih mengundurkan diri, nggak benar. Makanya perlawanan rakyat, opini rakyat harus kuat ya. Jangan dia mentang-mentang kekuasaan terus kita takut. Nggak boleh ada yang ditakuti selain Allah Subhanahu wa taala. Tapi pejabat setingkat menteri itu kan sudah tekan kontrak dengan presiden. Kalau dia mengundurkan diri berarti dia melanggar kontrak. Nah, itu sisi lain kontrak dalam konteks semangat untuk kebaikan, semangat untuk dia pegang teguh kebenaran. Tetapi kalau dalam perjalanan dia jadi menteri berlaku situasi yang dia tidak tahu diri tadi atau kesalahan-kesalahan serius yang justru memalukan kabinet itu sendiri, dia mesti tahu diri, mengundurkan diri gitu loh. Sri Mulyani mundur, presiden senang kok. Iya. Dan mundur dia jadi TKW termahal tuh di dunia. Nah, jadi konsep tidak tahu diri ini penting sekali gitu. Oke, baiklah kita terima telepon dulu Bang Egy. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Dengan siapa Pak? Halo, selamat malam. Iya, selamat malam Pak. Dengan Pak Mardius di Bekasi. Pak Mardius di Bekasi, silakan. Iya, selamat malam Komedi Putar Indonesia. Selamat malam Pak. Kalau saya menyingkapinya begini aja Pak nih, simpel saja Pak, singkat saja Pak. Jadi kesimpulannya Pak, bangsa atau pemimpin atau pejabat-pejabat kita sekarang ini saya anggap pengecut dalam arti beraninya itu hanya dengan bangsa sendiri. Nah, apabila sudah menghadapi bangsa dari luar, takut. Pengecut apanya? Nah, jadi saya anggap pengecut Pak. Ya, baik. Ya gitu aja Pak ya. Oke, terima kasih Pak Mardius. Pemimpin kita pengecut. Pengecut apalagi itu lebih sadis secara psikologis menurut saya daripada tidak tahu diri gitu. Pengecut itu bedanya sangat mendasar menurut saya. Kalau udah pengecut itu kan hilang sama sekali keberaniannya. Kalau tidak tahu diri malah dia orang berani banget gitu, nekat gitu. Bisa ada unsur nekat gitu. Di dalam tidak tahu diri. Jadi beda saya kira, bukan pengecut. Saya lebih cenderung tetap tidak tahu diri justru. Ya, kalau dia pengecut, ya namanya pengecut nggak bisa berbuat apa-apa, takut apa. Nah, untuk itu saya kira dia tidak pengecut, tapi dia tidak tahu diri, tidak tahu malu begitu.
dan tidak mengerti dia punya otoritas. Kayak tadi nih kita problem dengan Malaysia kan sederhana aja, nggak usah terlalu repot sebenarnya, yang pakai panggil duta besar, ya. Telepon juga boleh dong kepada Perdana Menteri Malaysia misalnya. Kenapa kau ganggu rakyatku? Kau mau apa? Mau ribut kau sama aku? Misalnya hal-hal begitu aja kan sederhana gitu loh. Panggil duta besar untuk merumuskan masalahnya, lalu nanti kita Terus rapat, terus nggak ada keputusan. Aduh, ini mancur si Mansur gitu loh. Ya sebetulnya dalam kebertetanggaan dengan negara, antar pemimpin negara, antar pemimpin pemerintahan kan biasa bertelepon gitu. Iya. Dengan Obama, dengan Begitu Presiden aja kan Amerika sederhana. biasa. Dan itu kan lebih menunjukkan kita punya sikap. Iya. Ya. Ini jangankan cuma ini, yang udah berlarut-larut TKW. TKI Indonesia banyak yang menderita, bahkan sampai ada yang mati. Nggak ada daya protes yang luar biasa. Nggak ada. Ini kan harkat martabat bangsa ini udah dilecehkan. Menurut saya Presiden sudah serius melanggar Undang-Undang Dasar 45 ini. Mesti ditegur oleh DPR. Tapi DPR na cicing wete kumaha gitu, susah juga jadinya. Oke. Berarti itu udah sampai kepada prosedur untuk impeachment. Itu kan politik, Ya. bukan langsung impeachment, tetapi ini proses politik yang wajar di mana fungsi DPR bisa mengawasi atau dapat mengawasi dan memang harus mengawasi jalannya pemerintahan. Oke. Nah pemerintahan ini kan nggak benar. Ini kan ada Komisi 1 misalnya bidang luar negeri atau apa. Kenapa nggak fungsional, nggak daya dobraknya nggak kuat. Nggak ada berani gitu. DPR sendiri bisa langsung menggonggong lah. Iya. Tidak perlu melalui prosedur tata krama politik begitu. Langsung menggonggong dan memberikan nades. Nggak ada misalnya satu contoh Mas Sobari ya. Tapi tidak ada Mas dari DPR. Norka, Tidak maksud saya, ada. DPR saja saya belum pernah lihat atau dengar, mungkin nggak diberitakan ya. Misalnya ketua Komisi 1 lihat ini telepon SBY, gimana Presiden, saya nggak suka nih gini rakyat kita ini, nggak ada tuh. Eko pakewuhnya tertinggi tinggi hebat banget gitu loh. ada. Padahal apa? Presiden tuh apa sih? Bukan kita sombong, bukan kita itu sudah dijamin oleh Undang-Undang Dasar 45, setiap warga negara berkesamaan kedudukan dalam pemerintahan dan hukum. Oke. Itu pasal 27, tapi fakta-faktanya kok kayak model kerajaan-kerajaan kayak begini, nggak benar baik. gitu loh. Tapi kan kita sudah reformis, kita sudah melakukan reformasi, demokratisasi. Apalagi udah reformis, Mas Norka, harusnya masih jalan. ada pemimpin yang seperti itu, yang Andai kata reformasi dijalankan 10 kali dalam satu hari, mentalitas itu tidak berubah. Ini kan perkara sikap mental. Mas, kalau udah reformasi nggak mempan, maka tingkatannya menjadi revolusi, menurut saya. Nah, sampean ahli budaya, kita sama-sama revolusi, Mas. Revolusi Tiba-tiba revolusi diri kita jadi benar. revolusi pun tidak memecahkan masalah. Ya. Kalau urusannya itu betul-betul fundamental tentang perkara perilaku. Nah, kalau urusan perilaku, tapi sekarang ini harus dilihat tidak dari urusan perilaku orang per orang. Ini adalah perilaku dan kebutuhan sebuah bangsa. Nah, apa bingkai untuk menyelamatkan kebutuhan sebuah bangsa? Kalau presidennya tidak bisa melakukan apa yang seharusnya dilakukan, DPR bisa melakukan, rakyat bisa melakukan. Tapi apa presiden tidak malu? Itu masalahnya. Kan udah malu-maluin. Bentar, Bang Egy, tapi ini kan produk presiden atau para anggota DPR ini produk dari kebudayaan kita. Tidak tahu diri, tidak punya rasa malu. Itu bagaimana mengatasinya, Mas? Ini produk dari kebudayaan kita, lebih khusus produk dari suatu proses politik di mana pemimpin bisa membayar para pemilih. Nah, ini yang tidak boleh dilakukan. Sekalipun pada dasarnya secara kebudayaan orang kita ini memiliki kearifan yang mendalam, orang kita ini, bangsa kita ini memiliki suatu sikap yang berhati-hati dan seterusnya. Tapi kalau dalam pemilihan umum terjadi manipulasi-manipulasi dan itu selalu terjadi, maka seluruh corak kearifan itu hanya menjadi bantal yang nyaman ketika mau tidur. Oke, baik. Dalam politik dia absen. Oke, baik, kita reaksi sejenak. Pemirsa, Komedi Putar segera kembali, tetaplah di JAK TV.